Apexel Telephoto Smartphone Lens 20-40 kali plus tripod dengan kode JS2040XJJ04. Dijual dengan harga 700 ribuan, ya secara harga memang mirip-mirip dengan Apexel 36 kali ya, karena memang ini sekelas. Jadi Apexel 36 kali untuk tipe fixed lens, sedangkan Apexel 20-40 kali untuk tipe zoom lens. Di situsnya ada 4 varian yang dijual, yaitu APL JS2040XJJ04 sepaket dengan tripod seperti yang saya beli ini. Lalu APL JS2040XJJ04B sepaket dengan tripod dan remote Bluetooth. APL JS2040XCR50 yang tripodnya sudah kokoh dan bagus. Lalu APL JS2040XCR50B dengan tambahan remote Bluetooth. Untuk link pembelian Apexel 20-40 kali ini saya taruh di deskripsi ya. Kardusnya berwarna putih biru dengan logo Apexel di bagian atas kardus. Untuk spek lensa ini dapat teman-teman lihat pada tabel di kardusnya. Dan seperti apa detail-detailnya mari kita buka segel. Tak keluar nose isinya yo. Yang pertama di sini ada lens cloth dengan logo Apexel. Dan ini adalah manual instructionnya. Seperti biasa ada keterangan jangan menggunakan teropong ini untuk pengamatan ke matahari langsung karena dapat menyebabkan luka bakar hingga kebutaan permanen. Mendapatkan portable protective bag dengan karabiner, jadi bisa kalian gantungkan di tas ransel, tapi sebaiknya jangan di luar tas ya, tapi di dalam tas ransel aja. Terus ono skotlete, ben kinclong lek kena lampu. Protective bagnya ini adalah soft case yang ada foam samping dengan ketebalan sekitar 1 mm. Untuk bagian atas dan bawah ada foam dengan ketebalan 5 mm untuk melindungi teropong kalian dari benturan ringan. Ayo tak buka isi. Bentuk teropongnya mirip ambil Apexel 36 kali, cuma ini sedikit lebih kecil dengan bobot 300 gram. Untuk material bodinya full aluminium alloy berwarna hitam doff. Model parameternya tertulis 20 kali zoom 40 kali. Dan koyok biasa nih, tulisannya ini nggak presisi ambil lens putih. Si perfeksionis pasti nggak suka hal ini. Ada dua finger ridge yang keduanya bisa diputar. Untuk yang bagian atas ini untuk setting fokus. Dan yang bagian belakang untuk setting zoom. Dan semuanya ini aluminium ya, bukan karet. Lens hoodnya ini sudah model kembang dan ini menyatu dengan bodinya ya, nggak bisa dilepas. Untuk tutup lensanya model jepit ukuran 40,5 mm, sedikit lebih kecil dari Apexel 36 kali dan materialnya memang sudah bagus ya. Ukuran lensanya kan di speknya ini tertulis 51,5 mm ya. Nah kayak biasa nih itu ukuran total dengan lens hoodnya, bukan ukuran real lensanya ya. Dan kalau saya ukur secara real, lensanya ini hanya 25 mm saja guys. Tidak sesuai dengan spek yang tertulis di kardusnya ya. Dan yang saya kaget, karena ternyata lensanya ini tidak seperti yang digambar ya. Coba kalau teman-teman lihat dari situs resminya Apexel, untuk ujung lensanya ini ada di bagian depan loh guys. Dan kalau teman-teman perhatikan gambar di kardusnya, bagian lensanya ini juga ada di ujung teropong. Ya, ada dua gambar, ini juga di ujung teropong. Dan kenyataannya, lensanya ini ada di bagian yang agak masuk ke dalam. Ini sudah saya set ya, untuk fokus dan zoomnya ini maju mundurin lensa. Posisi lensa paling depannya pun masih agak masuk ke dalam guys. Saya kagetnya ini karena saya kira dapat barang yang lensa depannya itu lepas. Dan ternyata tidak loh guys, dari pabrikannya ini memang lensanya ini bentuknya seperti ini. Teman-teman lihat video di situs resminya pun memang aslinya seperti ini guys, tidak seperti di gambar. Jadi saya rasa ini hanyalah gimmick agar lensanya terlihat tele ya, terlihat bodinya itu lebih panjang. Padahal itu eto, aslinya itu pendek, macam ini tok loh guys. Nah posisi lensanya ini kan ada di sebelah sini ya. Lalu lens hoodnya ini mulai sini sampai sini. Nah jadi di sini ada jeda sekitar 2 cm. Jadi ini ada tube sepanjang 2 cm ini nganggur. Nah, tapi bukan berarti ini nggak guna ya. Hood sepanjang ini berguna ketika cuaca sangat dingin, mencegah supaya embun tidak mudah masuk hingga mengenai lensa. Dan untungnya bagian lens hood yang sepanjang ini tidak menghalangi pandangan, lalu untuk aperture stopnya juga tidak menghalangi pandangan. Lensanya sudah multi coating optical glass berwarna kebiruan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas benda langit pada bagian spektrum biru dan ungu.
Dan untuk vokalingnya juga, nah ini ya, tertulis 178 mm. Lagi-lagi ini adalah ukuran panjang total teropong ini ya. Kalau vokal length realnya, saya ukur ini hanya 12,5 cm saja atau 125 mm. Ke bagian belakang sekarang, tutup episnya saya buka dulu. Dan ternyata juga ada coatingnya berwarna hijau, ada sedikit birunya juga ya. Ukuran episnya ini adalah 10,5 mm. Dan sekarang akan saya hitung untuk pembesarannya secara hitungan saya. 125 mm dibagi 10,5 mm, maka pembesarannya adalah 11,9 kali. Tetapi kadang ada sedikit perbedaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita jajarkan langsung dengan HP saya. Dan ternyata untuk pembesaran 20 kalinya ini realnya hanya di 10,5 kali saja. Sekarang saya akan coba dengan SV Bony SV49. Ya, ini saya set di pembesaran 10,5 kali. Dan ternyata, oh sama ya, pembesarannya 10,5 kali. Dan untuk pembesaran 40 kalinya, kalau tipe 20-40 kali kan 2 kalinya ya. Jadi pembesaran 10,5 kali, maka saya coba set di 21 kalinya ya. Ya, ternyata hasilnya kurang lebih sama ya pembesarannya. Jadi Apexel 20-40 kali ini pembesaran realnya hanya di 10,5 sampai 21 kali saja. Exit pupil realnya adalah 25 mili dibagi 10,5, maka hasilnya adalah 2,3 mm. Dan 25 mm dibagi 21 kali adalah 1,2 mm. Jadi exit pupilnya adalah 2,3 mm sampai 1,2 mm. Tidak terlalu bagus untuk pengamatan objek yang redup ya. Untuk spek lainnya, field of view 4,4 sampai 8,8 derajat, fokus terdekatnya 5 meter hingga infinity, lalu prismanya tipe Smith Pecan Prism K9, dan lens construction-nya terdiri dari 10 elemen dalam 6 grup lens. Lalu disediakan juga rubber fender dan O-fix ring atau tripod collar. Rubber fender ini baru kalian pakai kalau teropong digunakan untuk pengamatan dengan pandangan mata kalian. Tapi kalau penggunaan smartphone, maka rubber fender ini tidak perlu dipasang ya. Untuk O-fix ringnya sudah ada copper protection circle untuk melindungi lensa kalian agar tidak bocel-bocel. Dan sekarang akan saya pasang dulu untuk O-fix ringnya. Lalu untuk tripodnya, nah ini tripodnya ini sudah mengusung desain tipe concert ya. Jadi kalau dibawa-bawa ke pertunjukan konser, ini enak bisa digenggam seperti ini. Tapi sangat disayangkan tripodnya ini terbuat dari bahan ABS atau plastik. Dan ini tidak ada ball headnya loh guys. Jadi sistemnya masih pakai mount dan nanti cara menggerakkannya adalah dengan cara dipaksa seperti ini ya. Sekarang akan saya pasang dulu lensanya ke tripodnya ya. Dan lagi-lagi sangat disayangkan sekali. Karena dalam posisi terpasang dengan sempurna, posisi mountnya ini tidak segaris lurus dengan posisi teropong ya. Dan si perfeksionis pasti tidak suka hal ini. Tidak dapat holder HP dari paketan penjualan, dapatnya adalah lens clip. Dan lens clip ini sebaiknya jangan kalian pakai, meskipun lens clip ini ada bahan karetnya. Tapi ketika dipakai, ini akan menekan layar HP kalian. Saya sarankan kalian membeli lagi adapter tipe F001 atau F002. Kalau ini lebih aman ya, karena menjepit bagian samping HP kalian. Sekarang holder F001 ini akan saya pasang aja ke lensanya. Lalu benerin lagi posisinya agar lurus. Jika sudah, sekarang pasang HP kalian ya. Jika sudah terpasang, digeser, dipaskan, maka penampakannya adalah seperti ini. Untuk hasil-hasil pengamatan akan saya sertakan di akhir video dan apa komentar saya tentang teropong Apexel 20-40 kali ini. Letak lensanya yang agak masuk ke dalam, tidak seperti di gambar situsnya atau di kardusnya.
ini kelihatan lensanya ada di bagian ujung depan ya. Jadi ya ini ukuran teropong hanyalah gimmick. Berikutnya adalah posisi lens hood yang tidak simetris dengan model parameter. Untuk mountnya juga tidak simetris dengan posisi lensa. Ya ini memang masalah klasiknya Apexel. Lalu tripodnya ini bahannya masih plastik, padahal teropong ini dijual seharga sama dengan Apexel 36 kali yang materialnya sudah aluminium. Lalu tidak dapat holder HP, masih menggunakan lens clip yang menekan layar HP-nya. Jadi kalian harus beli adapter lagi yang tipe F001 atau F002. Ini kalau kalian mau aman ya. Kalau kalian masih mau pakai bawaannya ya silahkan. Material bodinya full aluminium, terlihat mewah memang, dan saya akui untuk hasil gambarnya memang jernih dan tajam. Saya suka sama hasil gambarnya. Lensanya berkualitas, tidak ada chromatic aberration, bahkan distorsinya pun sangat minim sekali ya. Untuk eksik pupil memang kurang bagus, hanya di angka 2,3 mm sampai 1,2 mm. Ya ini memang karena aperturnya kecil ya, cuma 25 mm saja. Untuk fokuser masalah klasik juga ya. Fokusernya ini ketika diputar maka terlihat bagian pelumas-pelumas teropong yang membuat debu mudah menempel di bagian pelumas ini. Pembesarannya tidak real 20-40 kali ya, hanya 10,5 sampai 21 kali saja. Apexel 20-40 kali ini dijual seharga 700 ribuan, mirip dengan Apexel 36 kali. Cocok buat kalian yang pengen pembesaran medium dan fleksibel karena ini bisa zoom in zoom out. Buat teman-teman yang kepengen, link pembelian Apexel telephoto smartphone lens APL JS 2040XJJ04 ini, link pembelian saya taruh di deskripsi ya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang kepingin membeli Apexel telephoto. Sampai ketemu di video berikutnya.